Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai kecerdasan finansial dasar. Ini profil pengusaha besar di Indonesia ya. Biasanya plafon rezekinya tinggi. Dia fokus pada hasil, bukan proses ya. Berlawanan dengan kita yang proses fokus pada proses. Ini bisnisnya apa? Dagang ya. Wah, saya tidak punya bakat jualan. Ditawari bisnis baru, ini MLM ya. Ditawari untuk bangun pabrik, saya tidak punya modal. Semua prosesnya yang dipermasalahkan. Tapi pada orang kaya, hasilnya seperti apa, bisnisnya apa, mereka tidak peduli. Kemudian yang ketiga, kecerdasan finansialnya tinggi. Kemampuan teknisnya cuma dua, kemampuan membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai satu keterampilan mereka, yaitu punya kecerdasan finansial yang tinggi. Transformasi pribadi saya tahun 81 sampai 97, saya menganggap dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Orang lain pun menganggap demikian, saya juga menganggap demikian. Dan tahun 97 ketika saya selesai membangun rumah sakit pribadi di Batu, saya bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door, yang ketiga-tiganya baru kerja jualan setelah suaminya meninggal. Di situ saya baru menyadari bahwa profesi dokter tidak aman. Ya, sehingga aman saya coret. Kemudian tapi saat itu saya tidak tahu kenapa tidak aman. Baru tahun 2000 saya membaca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, dan di situ baru tahu bahwa tidak aman karena penghasilan saya adalah penghasilan aktif, bukan penghasilan pasif yang tergantung pada saya. Kalau saya meninggal, maka saya tidak akan menghasilkan lagi. Dan di situ dinyatakan bahwa saya ini orang miskin karena mempertahankan kehidupan dengan bekerja keras. Robert Kiyosaki memberikan jalan keluar ya. Cuman orang yang sudah dinyatakan tidak aman dan dinyatakan miskin, biasanya yang tersisa cuma satu, yaitu ego, kesombongan. Saya masih SMS, sudah miskin, sombong lagi gitu ya. Sehingga saya tidak mau mengikuti jalan keluar yang dianjurkan oleh Robert Kiyosaki. Baru tahun 2003 saya ketemu mentor, kemudian 2004 dan 2005 sampai 2005 saya dibantu mentor membangun aset dan bisnis. Dan 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini karena sudah mendapat sejumlah passive income dari bisnis yang saya bangun. Dan sejak itu saya menjadi provokator ya. Kalau ketemu orang saya selalu mengatakan, nggak usah lama-lama bekerja mencari uang, cukup 10-15 tahun. Kalau Anda tahu cara menggunakan uangnya, maka uang yang diperoleh selama kerja itu sudah bisa mampu menghidupi kamu seumur hidup, bahkan sampai keturunanmu ya. Nah, tapi tentu tidak banyak yang mengikuti jalan itu. Masalahnya adalah begini Bapak Ibu ya, sistem pendidikan kita itu hanya melatih kita cara mencari nafkah. Belum ada pendidikan formal atau informal yang melatih kita untuk mengatur penggunaan uang yang kita peroleh. Akibatnya apa? Kecerdasan finansial kita rata-rata rendah. Dan ini bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Ini faktanya ya. Setelah usia 65 tahun di Amerika Serikat, pada saat seorang sudah pensiun dan seharusnya sudah tahu dia termasuk kaya atau enggak, ternyata hanya 1% yang kaya. Ada 4% yang bisa mandiri secara keuangan, 5% masih harus bekerja keras, dan itu termasuk golongan saya dulu, dokter. 36% meninggal, dan 54% tergantung pada orang lain hidupnya. Nah, fakta yang kedua, di Indonesia 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Kemudian fakta yang ketiga, 90% penerima lotre besar akan jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Jadi di sini bukti bahwa kalau kita tidak punya kecerdasan keuangan, maka berapapun kita diberi habis. Cerdas keuangan itu apa sih? Mengerti 5 peraturan dasar keuangan atau finansial, yaitu bisa membedakan aset dan beban, mengerti arus uang atau cash flow, mengetahui cara menggunakan uang, memahami penghasilan aktif dan pasif, mengetahui definisi kaya dan miskin. Ya, saya akan jelaskan secara cepat saja. Peraturan pertama, mengetahui aset dan beban. Di sini sudah banyak orang yang kepleset, ya. Mengira beban itu aset,
Ya, padahal yang disebut aset adalah segala sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemasukan. Ya, misalnya saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif. Sedangkan beban adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita mengeluarkan uang. Ya. Sekarang sedang rame-ramenya Bitcoin. Bitcoin bukan aset, Bitcoin adalah tabungan. Ya. Sama seperti dolar yang disimpan atau tanah yang disimpan. Itu tabungan. Nah, seharusnya aset itu dinaikkan, beban diturunkan. Tapi fakta yang terjadi, aset sama sekali tidak dipikirkan, beban yang terus dinaikkan. Ya, rumah, mobil, dan sebagainya. Nah, yang peraturan yang kedua, tahu tentang arus uang. Ada 3 macam arus uang atau cash flow, arus uangnya orang miskin, arus uangnya kelas menengah, dan arus uangnya orang kaya. Bapak Ibu baru disebut makmur atau kaya kalau memiliki arus uang orang kaya. Sekarang contoh ini arus uang orang miskin, ya. Pemasukannya diperoleh dari pekerjaan, kemudian habis untuk pengeluaran, baik untuk makan, sewa, pakaian, hiburan, hutang. Aset dan beban tidak dipikirkan, dan tidak peduli kehidupannya apakah masih di tepi jalan di bawah jembatan atau sudah punya mobil, sudah punya rumah. Mungkin mobilnya 3, 4, 5. Tapi kalau pemasukannya berasal dari pekerjaan dan habis setiap bulan atau setiap tahunnya, itu cash flow-nya orang miskin. Kalau kelas menengah seperti ini, pemasukannya dari pekerjaan, tapi cukup banyak dibanding pengeluaran, tapi akhirnya diberikan beban. Rumah, mobil, gitu ya. Dan itu yang menyebabkan pengeluaran lebih tinggi. Sedangkan aset sama sekali tidak diperhatikan. Sehingga kelas menengah dan miskin ini kadang bulan ini kelas menengah, bulan depan miskin, kelas menengah lagi, dinaikkan apa? Ada uang lebih, dibelikan beban dalam bentuk cicilan, sehingga akhirnya terpaksa harus nyicil, ngepas lagi, miskin lagi, seperti itu umumnya, ya. Nah, uang orang kaya pemasukannya tidak berasal dari pekerjaan, tapi berasal dari hasilnya aset. Dividen saham, bunga obligasi, bunga tabungan, deposito, ya real estate, ya sewa-sewanya, keuntungan bisnis yang ditangani orang lain, ya bukan bisnis yang Anda kerjakan sendiri, ya karena bisnis yang Anda kerjakan sendiri itu bukan aset, ya asetnya adalah Anda, gitu ya. Yang aset itu adalah bisnis yang sudah dikerjakan orang lain, Anda tidak ikut-ikut sama sekali, baik sebagai pemikirnya ataupun sebagai pelaksananya. Sekarang kenapa sih ada pencari impian keuangan yang berubah menjadi mimpi buruk keuangan? Ya, misalnya ini ada seseorang muda baru lulus, gitu ya, dapat pekerjaan, pemasukannya masih rendah, kemana-mana naik motor, pengeluarannya juga masih rendah, kemudian suatu saat dia menikah dengan seorang guru atau pegawai bank yang punya penghasilan, sehingga pemasukannya double. Maka apa yang dilakukan biasanya? Beli rumah, ya, nyicil rumah. Akhirnya ada beban cicilan dan lain-lain, pengeluarannya meningkat. Terus seperti ini, mereka kerja semakin keras, beli mobil, terus-menerus, selalu pemasukan cash flow antara menengah miskin gitu ya. Pemasukan dan pengeluaran lama-lama tidak tahan mereka, karena pemasukan dan pengeluaran selalu pas, akhirnya nambah. Bisa nambah pekerjaan, bisa nambah pendidikan, ya kalau dokter spesialisasi dan seterusnya, sehingga dari pekerjaan lebih besar lagi pemasukannya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Rumahnya diperbesar, mobilnya diperbanyak, dan seterusnya, sehingga bebannya lebih besar, pengeluarannya juga lebih besar. Terus menerus seperti ini, aset tidak diperhatikan. Jadi ibaratnya seperti orang lari di atas treadmill, yaitu hedonic treadmill, ya. Pada waktu baru gajinya kecil naik motor, agak besar dikit naik mobil 1000 cc, lebih dekat lagi tidak pantas rasanya 1000 cc, 1500, lebih naik lagi tidak pantas 1500, 2000 cc, terus menerus seperti itu. Padahal kalau tidak salah rasakan, bedanya cuma seminggu sebulan, setelah itu sama saja. Nah sekarang mengapa orang kaya tambah kaya, ya? Orang kaya awalnya juga bekerja, pemasukannya dari pekerjaan, gitu ya. Tapi kemudian dibelikan aset, dan aset tadi bebannya diperingan atau disebut menunda kenyamanan, gitu ya. Pengeluarannya jadi kecil. Ya, mereka tidak beli rumah, dari kontrak dulu atau tinggal di pabrik dan sebagainya. Dan aset memberi pemasukan, ditambah dengan pemasukan dari pekerjaan, dibelikan aset lagi, memberi pemasukan lagi,
dibelikan aset lagi, membeli pemasukan lagi, terus seperti itu sampai asetnya naik, penghasilannya naik, pemasukannya naik, dia tidak perlu bekerja lagi dan sudah menjadi orang kaya. Mereka terus bekerja, tapi bekerjanya tidak untuk mencari uang, tapi untuk terus-menerus membangun aset yang baru. Nah, ini keajaiban efek penggandaan, Bapak Ibu. Jadi dahulu kala ada kaisar Cina yang diberi persembahan sebuah catur. Kemudian karena tertarik dengan caturnya yang bagus itu, si pengrajin dipanggil, terus ditanya, kamu minta hadiah apa? Hamba minta hadiah sebutir beras. Ditaruh di papan yang pertama. Kotak yang pertama, 2 butir di kotak yang kedua, 4 butir kotak yang ketiga, 8, 16, setiap pindah kotak dikalikan 2. Sampai 64 kotak tadi terpenuhi beras. Nah, si raja senang karena kaisarnya senang karena ini murah. Dia suruh mengambil beras ya, kokinya. Akhirnya di situ dihitung 632, 64128 ya, di akhir kotak yang pertama ada setumpuk kecil beras, kemudian teruskan 256, 508, satu kantong kecil, 2 kantong kecil, 4 kantong kecil dan seterusnya. Raja mulai stop setelah 32 kantong. Raja mulai melihat, wow, ini baru dua jalur, padahal ada 8 jalur lagi, masih 6 jalur lagi. Akhirnya raja memanggil ahli-ahli matematika, disuruh menghitung berapa jumlah beras kalau dalam setiap kotak dikalikan 2 dalam 64 kotak. Berapa totalnya? Ternyata dihitung jika 1 butir beras diletakkan di kotak catur pertama, kemudian dikalikan 2 di setiap kotaknya, untuk memenuhi 64 kotak catur dibutuhkan beras sebanyak 18 juta triliun butir beras. Itu adalah hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Nah, kemudian akhirnya dibatalkan perjanjiannya dan pengrajin tadi diberi tanah yang luas, hidup bahagia. Bapak Ibu, keajaiban efek penggandaan inilah yang membuat orang kaya tambah kaya. Sedangkan kita selalu menghabiskan. Mereka tidak, sedikit demi sedikit terus berlipat. Waktu yang akan menentukan. Pemanfaatannya seperti ini, Bapak Ibu. Konvensional ya, berbunga perbankan, investasi ternak, ya, investasi sapi misalnya contohnya. Anda investasi setahun 1 sapi aja, dalam waktu 10 tahun Anda dapat 100 sapi. Coba Anda hitung nanti, ya. Dengan punya 100 sapi, Anda tidak perlu lagi bekerja. Karena tahun berikutnya Anda dapat 50 sapi yang bisa dijual. Kalau sapi-sapi harga 10 juta sekarang ya berapa itu? 500 juta. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau yang non konvensional yaitu networking ya, atau jaringan konsumen, misalnya ini saya baca di buku The Parable of Pipeline dari Buchholz ya. Ada join, kemudian belanja, mengajak satu teman setiap bulan, mengajari mereka untuk juga mengajak satu teman setiap bulan. Maka yang terjadi adalah seperti ini Bapak Ibu. Bulan pertama 1, bulan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 258, 512, 1020 dan seterusnya. Bulan ke-12 sudah 4096. Jadi selama 12 bulan Anda menjoinkan 12 orang secara pribadi dan grup Anda menjadi 4000. Jika masing-masing belanja 500.000 sebulan, omset Anda 2 miliar tuh. Kalau bonusnya 10% ya 200 juta. Ya. Cuman masalahnya Anda kuat nggak di 4 bulan pertama? Ketika sepertinya tidak berkembang bisnis Anda. Biasanya rontoknya di situ, karena pikiran kita adalah pikiran linear. Ya, dengan gaji sekian, kenaikannya sekian persen, maka bisa diduga 10 tahun lagi gaji saya sekian. Jadi di sini juga seperti itu, mereka berpikir linear. Kalau sampai bulan ke-4 saja cuma punya 16, sampai bulan ke-12 berapa gitu ya. 16 tambah 16 paling sekitar 60 ya, itu tidak ada bonusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini peraturan yang ketiga yaitu tahu cara menggunakan uang. Ada tiga tipe dalam menggunakan uang, Bapak Ibu. Tipe peminjam menggunakan uang yang belum didapat, umumnya senang hidup mewah, selalu dalam posisi hampir bangkrut. Apakah Bapak Ibu mengenal salah satu saja dari orang ini? Yang kedua adalah tipe penabung, menggunakan uang yang sudah didapat sedikit lama sebelum bangkrut. Anda kenal?
Atau investor, sebagian penghasilannya disisihkan dan diinvestasikan, hidup nyaman. Yang ketiga inilah yang akan hidup nyaman. Sedangkan 1 dan 2 biasanya bangkrut setelah pencari nafkahnya berhenti. Peraturan yang keempat, kita mengetahui penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif disebut juga earn income. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sifatnya sementara, tidak tergantung pada kondisi kita. Kita sakit ya tidak dapat, ya, tidak dihitung dalam menilai kekayaan seseorang. Tidak terlalu bermanfaat untuk keturunan kita dan tergantung diri sendiri, umumnya tanpa sistem. Dan ini yang sering disebut sebagai uang yang salah. Dulu saya tersinggung Bapak Ibu waktu membaca ini. Karena saya selama 20 tahun bekerja keras mencari uang yang benar, ternyata oleh Robert T. Kiyosaki dikatakan itu uang yang salah. Tapi ya namanya buku, masa saya marah ke buku. Dan ternyata benar, itu uang yang salah. Karena seperti ini Bapak Ibu, ya, semakin dapat banyak, semakin berat beban Anda. Ya, sehingga ya lama-lama tidak kuat. Ya. Jadi ini uang yang membuat susah. Ya. Makin banyak diperoleh, semakin banyak hutangnya, semakin berat bebannya. Kalau penghasilan pasif, sebaliknya, itu residual income, penghasilan berasal dari aset, sifatnya permanen, tidak tergantung pada kondisi kita, dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, sangat bermanfaat untuk keturunan kita, dan umumnya melibatkan banyak orang dan ada sistem. Ya, sering disebut sebagai uang yang benar. Dan sesuai, ya, uang yang benar, karena seperti ini, gitu ya. Ada kuda, makin lama makin banyak kudanya, makin banyak lagi, sehingga Anda sebagai penumpang keretanya hidup nyaman karena ditarik oleh banyak kuda. Beda dengan pasif aktif income tadi, Anda bukan lagi sebagai penumpang kereta, tapi Anda lah penarik keretanya. Anda lah aset dari keluarga. Ya. Donald Trump mengatakan setiap orang punya bakat meniru. Selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapatkan uang yang salah. Jika bakat tadi digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya. Ini diucapkan jauh sebelum dia jadi presiden Amerika. Jadi beda penghasilan aktif dan pasif itu seperti ini Bapak Ibu. Penghasilan aktif itu begitu kita bekerja langsung dapat uang. Gitu ya, namanya juga aktif. Tapi pada pertengahan tertentu menjadi datar, ya. Kalau Bapak Ibu usia 40-an di kantor sudah belum mencapai puncak, maka biasanya ya datar-datar saja nanti. Dan suatu saat pasti turun. Ini pasti sekitar 20% akhirnya pendapatan pada saat pensiun atau berhenti. Sedangkan penghasilan, di sini sifatnya kerja dapat uang, kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Nah, yang satu adalah penghasilan pasif, ya. Itu mula-mula turun karena sedang membangun aset, gitu ya. Terus naik terus sampai seperti punya pohon uang, gitu ya, tidak terbatas. Kerja membangun aset, aset itulah yang menghasilkan uang, ya, seperti membangun pipa. Kalau yang nomor 1 tadi seperti mengangkat ember, itu tidak diangkat lagi embernya, ya sudah, airnya tidak terisi kolamnya. Kalau ini kolamnya akan terisi terus, ya. Di sini kerja membangun aset, aset menghasilkan uang. Kalau nggak kerja, aset tetap akan menghasilkan uang kalau asetnya memang sudah terbangun. Nah, kalau kita mengenal penghasilan pasif dan pasif aktif, maka ini ada 4 cara mendapatkan penghasilan. Employee, self-employed, business owner, dan investor. Ya. Sebelah kiri itu active income, sebelah kanan passive income. Ya, employee itu kerjanya keras, tidak aman, tidak punya waktu, dan hidup diatur orang lain. Gitu ya. Seperti itu tuh, boneka yang diputar. Self-employed itu utangnya banyak, tidak punya uang. Nah, ini active income, 95% orang ada di sini. Kekayaan dunia 5% yang ada di sini. Bawaannya stres dan persyaratannya makin lama makin tinggi untuk berhasil. Dulu S1 udah luar biasa, top markotop tahun 70-an, ya. Sekarang S1 sama seperti lulusan SMA dulu, gitu ya. Guru dulu cukup SPG atau SGB, sekarang harus S1, ya, S2. Dokter juga begitu, dulu dokter umum cukup, sekarang kalau tidak spesialis tidak bisa seperti kehidupan dokter zaman dulu. Jadi di sini persyaratannya semakin berat. Ya. Nah, yang ketiga adalah business owner. Ini ada 3, konglomerasi, waralaba, networking. Untuk melihat apakah Anda di self-employed sebagai pengusaha kecil ataukah business owner, itu cukup tinggalkan aja bisnis Anda selama setahun. Kalau bisnis Anda setelah ditinggal setahun kembalinya
masih jalan dan tambah bagus, Anda berada sudah business owner. Tapi kalau atau pemilik bisnis. Tapi kalau setelah ditinggal bangkrut, Anda sebetulnya bukan pemilik bisnis. Anda hanya pelaku bisnis dan asetnya bukan bisnis itu, asetnya adalah diri Anda sendiri. Dan yang terakhir adalah investor, mana punya banyak uang, ya, uang yang bekerja untuk kita. Dan yang kuadran kanan ini passive income, ya, ada 5% orang yang ada di situ, tapi kekayaan dunia 95% ada di situ. Ya, dan tentunya freedom, semakin besar semakin freedom. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan jangan terlalu lama ada di sebelah kiri, pergilah ke sebelah kanan. Dan disinilah saya berfungsi, yaitu menjadi provokator agar Anda segera ke kanan, ya, meninggalkan slave of money, menjadi master of money. Peraturan yang terakhir, tahu, kaya, dan makmur. Ya. Kita disebut kaya atau makmur juga penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita. Atau ukurlah indeks kemakmurannya, penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya lebih besar dari 1, itu makmur, jauh lebih besar dari 1 itu kaya. Ya. Coba Bapak Ibu ukur indeks kemakmuran Anda 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun dari sekarang. Naik atau turun, gitu ya. Kalau saya turun terus Bapak Ibu. Dan saya percaya sebagian besar teman-teman dokter turun terus. Buktinya apa? Semakin tua, semakin keras kerjanya, gitu ya. Semakin banyak pasiennya. Kalau saya dulu pada waktu junior kerja praktek hanya sore hari, seminggu 5 kali. Setelah jadi dokter senior, pagi sore prakteknya. Gitu. Kelihatannya, bagus tuh, pasiennya banyak. Sekarang saya melihat, tambah lama tambah miskin loh, gitu. Karena ya bukti bahwa kita kerja semakin keras itu membuktikan bahwa kita semakin miskin. Ya, harus bekerja, ya. Bedakan dengan kalau kita kerja dengan sukarela. Tapi di sini kita harus bekerja karena kebutuhan kita menuntut kita. Miskin itu sebetulnya tidak ada definisinya karena semua orang membelokkan menjadi cukup. Padahal di dunia keuangan tidak ada cukup. Yang ada adalah kekurangan uang yang dicukup-cukupkan. Nah, Jose Mujica, Presiden Uruguay mengatakan, orang miskin adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal dan selalu ingin lebih dan lebih. Tidak perlu angkat tangan Bapak Ibu karena sebagian besar yang membaca ini termasuk dalam golongan ini. Karena saya dulu juga di sini. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mula-mula sedikit yang digeret, makin lama makin berat, dan lama-lama tidak kuat. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang hidup mewah belum tentu kaya, yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tapi kalau Anda hidup mewah dengan penghasilan aktif, Anda pasti miskin. Nah, penerapan kecerdasan finansial ini sangat emosional sehingga sulit untuk diterapkan kecuali ada mentor. Seperti saya dulu sudah tahu tahun 2000, tapi baru bisa menerapkan tahun 2004 setelah ada mentor. Ya, hilangkan kredit konsumtif. Wah, berat kan? Pertahankan tingkat kehidupan Anda, jangan dinaikkan. Kalau saya dulu diturunkan. Ya, mobil dijual, kolam renang nggak diisi, anggrek nggak dirawat, seperti itu. Ya. Kemudian dapatkan penghasilan pasif. Dan saya mendapatkan penghasilan pasif sehingga 17 Agustus 2005 saya bisa freedom. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mula-mula yang banyak itu diperkecil, kemudian cari kuda untuk pengganti. Nah, saya yang senang Pak, ini adalah penghasilan pasif bisa diwariskan. Jadi kenapa saya ngotot cari penghasilan pasif? Karena di kuadran kiri, ya kuadran saya dulu selama 25 tahun itu aktif income. Misalnya nih ayahnya jadi guru, anaknya jadi dokter, cucunya jadi apalah. Semuanya mulai dari awal. Tidak bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh orang tuanya. Berbeda dengan kuadran kanan yang pasif income. Bisa meneruskan Bapak Ibu. Sangat bisa meneruskan sehingga bisa mencapai puncak. Sehingga saya di kuadran kanan bekerja tidak sia-sia untuk anak-anak dan cucu. Ya. Kalau saya sih sudah puas dengan apa yang sekarang ini, ya. Tapi anak-anak dan cucu perlu saya siapkan untuk mereka nanti tidak perlu lagi bekerja mencari uang.